Teman-teman ya, tempo hari itu ada yang menanyakan ya. Jadi bagaimana prospek ya ketika kita itu membuka usaha di daerah Kalimantan, khususnya di daerah tempat saya sekarang gitu kan. Ini mungkin ada beberapa orang masih penasaran gitu kan untuk menginginkan ya usaha di Kalimantan, khususnya di daerah Samarinda ini. Jadi perjalanan saya sendiri bagaimana gitu kan. Kemudian sampai saat ini bagaimana teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya. Di Kalimantan sendiri saya kan tinggalnya di Samarinda kan. Tapi untuk saat ini saya bukan di Samarinda Kota, karena Samarinda itu terbagi menjadi dua ya, ada Samarinda Kota dan Samarinda Seberang. Jadi posisi saya untuk akhir-akhir ini saya berada di Samarinda Seberang ya. Kalau dulu kan di Samarinda Kota dan usaha itu masih ya di Samarinda Kota, cuma kita buka baru di Samarinda Seberang seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang prospek kemudian bagaimana progres ke depan, nah tolak ukurnya kita kan tentunya banyak teman-teman semua, termasuk saya kan adalah di Pulau Jawa ya, karena Pulau Jawa itu kan yang satu penduduknya itu lebih padat gitu ya, yang kedua mungkin dari segi ekonomi juga karena ekonomi itu garis besarnya kan ada di Pulau Jawa. Nah tetapi banyak juga orang yang beranggapan bahwa di luar Pulau Jawa, terutama di daerah Kalimantan, untuk usaha itu kan lebih menghasilkan gitu kan. Nah itu mungkin sebagian ya, tapi sebagian juga ada yang mengatakan mungkin ya biasa-biasa aja, tapi ada juga yang mengatakan mereka juga akhirnya kalah di Kalimantan. Kan berbeda-beda versi ya teman-teman. Jadi intinya rezeki itu sebenarnya ada dimanapun tempat ya, tidak hanya di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera gitu kan. Karena kita melihat dari sisi pendapatan teman-teman ya, kalau di Kalimantan sendiri kan yang paling banyak itu kan sektornya adalah sektor tambang, perkebunan dan lain-lain seperti itu teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat dari jumlah populasinya ya, otomatis kita di Kalimantan itu kalah ya besaran populasi daripada di Jawa. Otomatis ekonomi pun putarannya lebih besar di Pulau Jawa. Tetapi secara pendapatan per kapita mungkin seperti itu bisa diperhitungkan kita ketika kita usaha di daerah-daerah seperti ini. Dan kedua mungkin faktor lain seperti keamanan dan lain-lain itu yang mendukung. Jadi saya sendiri selama di Kalimantan itu kalau dikatakan hasil ya, sebenarnya kalau secara manajemen itu bagus, itu pasti ada hasilnya teman-teman. Tapi kadang kan kita itu sebagai individu yang di secara manajemennya itu kurang baik kan, seperti itu. Saya termasuk itu ya teman-teman. Jadi selama ada hasil itu ya akhirnya tidak ada bekas gitu kan, seperti itu. Dan pada saat ini saya membuka peluang usaha baru ya, artinya tempat yang baru dan perkembangannya pun baru akan berkembang seperti itu. Jadi beberapa hari lalu ada pertanyaan kalau umpamanya buka jasa itu seperti apa teman. Nah itu pertanyaan yang luar biasa menurut saya, karena kalau di Kalimantan itu yang paling bagus usaha itu menurut saya masih menawarkan bidang jasa ya. Contohnya teman-teman ya, tukang jahit seperti pakaian dan lain-lain seperti itu, kemudian tukang las ataupun bengkel gitu kan. Jadi jasa-jasa inilah di sini sangat lebar sekali kesempatannya teman-teman. Kalau kuliner sih mungkin menurut saya udah hampir sama ya sama di Pulau Jawa banyak. Dan tadi secara populasi penduduk padat di Pulau Jawa, tetapi secara peluang usaha mungkin masih ringan di sini ya, walaupun sini lebih sedikit jumlah penduduknya. Nah untuk prospek kedepannya ya mungkin menurut saya masih bagus ya, mungkin ya karena saya bilang tadi di dimanapun tempat rezeki itu tidak bisa kita samaratakan teman-teman. Dan rezeki seseorang kadang kita bisa berhasil di Pulau Jawa, tapi kadang-kadang kita berhasil di luar Pulau Jawa. Jadi kalau di sini karena kulturnya juga teman-teman ya, kulturnya itu berbeda-beda kalau di sini. Jadi majemuk ya, artinya kalau di Pulau Jawa mungkin kan garis besar ya, pokoknya saya di Jogja itu kan garis besarnya kan orang Jawa seperti itu gitu garis besarnya ya. Tapi kalau di daerah sini itu kebanyakan orang yang dari berbagai macam daerah yang kumpul di sini kan, seperti itu. Jadi pola ekonominya juga mungkin agak sedikit berbeda. Contohnya saya gini teman-teman, saya jualan roti goreng ini dan cakwe ya. Kalau di Jawa roti goreng atau bolang-baling itu sangat terkenal sekali teman-teman. Kalau di sini itu kan sedikit yang mengenali, jadi kita harus ekstra mengenalkan kan, seperti itu teman-teman. Nah jadi itu tadi pola yang berbeda ini harus bisa kita sesuaikan ketika kita buka usaha. Kalau ditanya bikinnya gitu kan, bikin di Pulau Jawa dan di sini, saya yakin teman-teman yang di Pulau Jawa itu bikinnya dalam jumlahnya ya
itu lebih banyak yang di sana daripada di sini. Nah, tapi dari segi keuangannya kita bisa memanage, umpamanya hasil di sini membuat saya itu membuat adonan sekitar 10 kilo dibanding dengan teman-teman yang 15 kilo ke atas, itu mungkin hasilnya lebih besar di sini. Tetapi secara rinci lagi pengeluaran di sini teman-teman ya akan lebih besar, karena di sini seperti kontrakan itu lebih mahal gitu kan, dan mungkin kehidupan juga sedikit lebih mahal daripada Pulau Jawa, tapi tidak jauh-jauh amat ya. Sekarang itu dimanapun hampir sama teman-teman ya, termasuk di Samarinda sendiri. Kalau masalah kuliner, saya bicara kuliner karena saya dari dulu kan usahanya di kuliner teman-teman ya, jadi itu hampir sama, harga-harga juga hampir sama, cuma kalau peluang persaingan dagangnya itu lebih lebih terjaga di sini ya gitu, seperti itu, karena di sini tadi orang-orang pendatang, dan kemungkinan besar juga dalam jangka panjangnya, karena apalagi di Kalimantan Timur khususnya kan, kalau banyak IKN itu pun jadi nanti pindah di sini seperti itu ya, mungkin akan lebih bagus lagi kalau kita bisa usaha berkembang di sini gitu, seperti itu. Jadi saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pernah singgah di YouTube saya seperti itu, bahwa bagaimana prospeknya ya, menurut saya sih masih bagus ya teman-teman, apalagi di bidang jasa ya, bidang jasa. Kemudian di sini tuh orangnya tidak terlalu artinya masa bodoh lah gitu kan, jadi tidak terlalu curiga pada orang lain. Contohnya saya teman-teman, ketika saya ngontrak di tempat yang baru pun ya tidak banyak orang yang begitu menanyakan tentang asal usul dan sebagaimana, yang penting kita ya udah sama-sama lancar gitu kan. Mungkin kalau di daerah lain kan ketika ada orang baru mungkin patut dicurigai kan, seperti di sini enggak teman-teman, itu open ya. Jadi itulah yang kadang itu membuat di sini tuh merasa nyaman. Yang kedua adalah dari segi keamanan, dibanding karena saya dari Sumatera gitu kan, bisa membandingkan bagaimana keamanan di Kalimantan mungkin dibanding Pulau Jawa. Di sini kalau masalah keamanan, keluar malam pun kita bebas bahkan 24 jam kalau di sini teman-teman ya, walaupun kotanya itu tidak kota besar, tetapi ya menurut saya sudah sangat luar biasa aman dan seperti itu. Jadi itu faktor yang mendukung kita usaha itu semakin berkembang. Dan di sini teman-teman ya, dari suku mana aja yang terbesar, yaitu dari suku Jawa, Bugis, Banjar gitu kan, seperti itu, dari dari sini sendiri, Dayak sendiri dan lain-lain, bahkan dari orang-orang dari daerah NTT pun banyak di sini gitu kan. Jadi memang di sini tuh berbaurnya tuh luar biasa penduduknya, apalagi nanti ya 5-10 tahun ke depan akan seperti apa kita tidak tahu. Jadi kalau ditanya perkembangannya, menurut saya itu akan lebih bagus ke depannya seperti itu. Tapi kalau sekarang ya kita ekonomi itu kan merata teman, di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Jadi ekonomi kita itu masih cenderung menurun ya. Jadi kita harus sabar dan telaten gitu kan. Jadi nggak di Pulau Jawa, mungkin di sini juga merintis itu bukan hal yang mudah teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan ya jajaki dulu gitu kan, ataupun punya peluang coba dulu gitu, karena kalau kita tidak pernah mencoba kita tidak akan tahu. Jadi kalau menanyakan masalah perkembangan di sini ya mungkin lihat dari konten-konten saya teman-teman ya, saya sudah beberapa tahun di sini walaupun pernah pulang kampung dan akhirnya balik ke sini lagi. Oke, jadi teman-teman ya seperti itu jadi perkembangan di Kalimantan sendiri, khususnya di daerah Samarinda. Dan kita yang penting mencoba dulu kalau ingin merantau teman-teman, seperti itu. Jadi